Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel yang insya Allah barokah ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, jamaah channel Tadabbur Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal terbaik yang dibawa muslim untuk alam kubur kelak adalah amal solehnya. Sebab satu-satunya yang senantiasa mengiringi jenazah adalah amalnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, mengiringi mayat ke kuburannya diikuti oleh 3 perkara, maka pulang kembali 2 perkara, dan tetap tinggal bersamanya 1 perkara. Mayat diiringi oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya, maka pulang kembali keluarga dan hartanya, dan tetap tinggal amal perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Amal soleh tersebut dapat dilakukan dengan menjaga sholat 5 waktu, bersedekah, membaca Al-Quran, maupun memperbanyak zikir. Di samping itu, ada sejumlah amalan lain yang diharapkan dapat mengurangi siksa kubur. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut beberapa amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Yang pertama yaitu membaca surah Al-Mulk. Membaca surah Al-Mulk tiap malam menjelang tidur menjadi salah satu amalan penyelamat seseorang dari siksa kubur. Dasar keterangan tersebut dinukil dari salah satu hadis yang disahihkan oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi dari sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Barang siapa yang membaca Tabarakallahul lazi biadihil mulku atau surah Al-Mulk tiap malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencegahnya dari siksa kubur. Kami para sahabat di masa Rasulullah SAW menanamkannya surah Al-Ma'ninah yang mencegah dari azab kubur. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan kisah tentang seorang muslim yang menghadap Rasulullah SAW untuk menanyakan surah Al-Mulk kala terdengar di suatu kuburan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa surah tersebut adalah penghalang azab kubur dan penyelamat al-munjiyah dari laknat alam barzah. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kedua, berjuang di jalan Allah. Amalan berjuang di jalan Allah termasuk dalam amalan yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Amalan yang dimaksud adalah menjaga perbatasan untuk membela agama Allah dan kehormatan umat Islam. Padahal Ibnu Ubaid meriwayatkan dari Rasulullah SAW, setiap yang mati akan selesai amalnya kecuali yang meninggal ketika bertugas jaga di jalan Allah. Amalnya terus tumbuh sampai hari kiamat, dan ia akan aman dari fitnah kubur. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Kemudian yang ketiga, membaca kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah atau kalimat La ilaha illallah disebut sebagai kalimat pembeda antara umat muslim dan lainnya pada hari kiamat kelak. Di samping itu, membaca kalimat thayyibah akan mengantar pembacanya pada keselamatan dari siksa kubur. Diriwayatkan dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu yang mengutip perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Orang yang selalu membaca kalimat la ilaha illallah tidak merasa takut ketika ajal tiba dan di alam kubur. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Hadis lain yang telah dimarfu'kan, Ali bin Abi Thalib menyebutkan, membaca kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setiap harinya akan diganjarkan keselamatan dari siksa kubur. Siapa saja yang membaca kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali setiap harinya, maka pasti aman dari kemiskinan, dari siksa kubur, terbuka pintu rezeki dan pintu surga baginya. Hadis riwayat Dailami, Khatib, dan Abu Aliyah. Kemudian yang keempat, wafat pada hari Jumat. Wafat pada hari Jumat termasuk dalam salah satu perkara yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Pernyataan tersebut diungkap dalam riwayat hadis oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang muslim pun, laki-laki atau perempuan, anak kecil ataupun dewasa meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan melindunginya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad. Meski demikian, pengasuh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bazah Cirebon Buya Yahya mengingatkan, kebenarannya hanya dapat dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya, masih ada beberapa dosa besar yang tidak dapat diampuni olehnya. Apakah orang yang meninggal pada hari Jumat akan pasti diampuni dosanya? Belum tentu, karena mungkin masih ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Buya Yahya. Sebab itu, Buya Yahya berpendapat, hal ini sebaiknya disikapi dengan berprasangka baik atau husnuzon pada orang yang wafat di hari Jumat. Bukan sebaliknya, mendorong seseorang enggan berusaha dan hanya berharap dapat meninggal pada hari Jumat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa amalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.